Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Zulkifli dari jurusan Akuntansi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad salam. Yang pertama, pengertian akad salam. Akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari atau ditangguhkan. Lalu definisi akad salam menurut para ahli. Yang pertama, definisi akad salam menurut Sayyid Sabiq. Beliau mengatakan bahwa akad salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran sesegera mungkin. Yang kedua, definisi akad salam menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hambali. Jual beli akad salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari dalam suatu majelis akad. Yang ketiga, definisi akad salam menurut Fatwa MUI. Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa akad salam ini merupakan suatu aktivitas jual beli yang mana si pembeli memesan barang terhadap penjual yang barang tersebut itu harus jelas spesifikasinya, takarannya atau warna, bentuk, keinginan si pembeli, dan si penjual itu harus menyediakan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Lalu si pembeli membayar harga barang tersebut pada saat si pembeli memesan, dan barang tersebut disediakan setelah pembayaran itu selesai atau pada waktu yang telah ditentukan oleh pembeli dan penjual. Selanjutnya, rukun-rukun akad salam. Rukun akad salam itu ada 5. Yang pertama, adanya pembeli. Yang kedua, adanya penjual. Yang ketiga, adanya modal atau uang. Yang keempat, adanya barang. Yang kelima, adanya sigot atau ucapan. Selanjutnya, berakhirnya akad salam atau hal-hal yang bisa menyebabkan akad salam tersebut berakhir atau batal. Ada 3. Yang pertama, barang tersebut tidak datang pada saat waktu yang telah ditentukan. Ya, yang kedua, hal yang dapat membatalkan akad salam tersebut yaitu barang yang dikirim tersebut ternyata cacat atau ada kekurangan. Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan akad salam tersebut yaitu ternyata pas datang barang tersebut kualitasnya kurang dari kualitas yang telah disepakati saat akad. Nah, 3 hal tersebut dapat menyebabkan si pembeli membatalkan akad salam tersebut. Lalu, bagaimana jika kualitas barang yang datang itu ternyata lebih bagus dari kualitas barang yang telah disepakati pada awal akad? Nah, jika kejadian tersebut itu bisa jadi merupakan hadiah dari sang penjual untuk si pembeli, agar si pembeli itu merasa bahagia atau dapat kembali memesan barang tersebut kepadanya. Selanjutnya, syarat-syarat akad salam itu dapat disimpulkan ada 3. Yang pertama, pembayarannya di awal. Yang kedua, barangnya syar'i, harus jelas kadarnya, ukurannya, jenisnya, dan barangnya itu harus yang sudah ada dan bukan diada-adakan. Yang ketiga, waktu penyerahan barang tersebut harus telah ditentukan. Nah, lalu bagaimana jika si pedagang ini ada kendala dalam proses pembuatan pesanan si pembeli? Yang solusinya itu ada 3. Yang pertama, si pembeli memberikan waktu kepada si pedagang untuk memperbaiki barangnya. Yang kedua, si pembeli ini bisa melakukan atau membatalkan akad salam tersebut terhadap si penjual. Yang ketiga, si pembeli melakukan refund atau pengembalian uang. Selanjutnya, dasar hukum akad salam. Yang pertama, dasar hukum akad salam ini berlandaskan dari dalil Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Yang kedua, dasar hukum akad salam ini berlandaskan pada hadis Nabi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan diketahui hingga masa yang diketahui. Selanjutnya, dasar hukum akad salam ini diambil dari ijma, yaitu
Menurut para ulama, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi kias yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Baik, mungkin sekian penjelasan akad salam dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.